Baik, Pak Kams ya. Pak Kams ini kita jumpa di Denpasar 2022 ya. Iya. Jadi kita tuh senang banget bisa kolaborasi sama Mr. Kams ini. Dia udah ganteng, pinter, baik hati, memang leader panutan. Jadi saya sendiri menunggu beliau jadi atasan langsung saya. Wah. Sama-sama lah kita jadi atasan. Jangan Jadi beliau adalah kepala bagian ya, PKP, perencanaan, keuangan dan keuangan pemeriksaan. Bro. Iya, bro. Jos memang leadershipnya dia itu memang sudah tidak diragukan lagi. Jadi Pak kami pernah di kantor cabang Kupang ya. Pernah ya, cukup lama lah di situ. Tahun berapa tuh Pak? 2013 pertama kali promosi itu ke kantor cabang Kupang. Sebelumnya di kantor cabang Singaraja 2011 sampai 2012 akhir. Setelah itu mendapatkan SK 2013 ke kantor cabang Kupang. Berarti masih zaman Askes ya? Iya betul, itu Askes dan persiapan untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. 2013 akhir, yes. 2013 akhir? Ya, kurang lebih bulan September. Masuk Askesnya? Masuk Askesnya saya di 2009. Bro. 2009. Ya. Ya, jadi beliau ini adalah senior saya ya. Kalau saya masuk 2013, jadi kami ini pasukan transformasi Pak. Dari Askes ke BPJS Kesehatan. Jadi ketika kita tahun baru ke 2014, bukan kembang api Pak. Las tulisan Askes ke BPJS. Itu yang menyala-nyala sama vendor cetakan. Jadi Pak Kams ini selain leadershipnya bagus, Pak. Beliau itu sangat aktif olahraga. Dia bisa main bulu tangkisnya keren, sepak bolanya keren, the best striker in Denpasar ya. Jadi beliau ini suka mini soccer ya. Saya diajak tapi tidak pernah datang. Jadi beliau juga selain itu gym juga ya. Yeah. Jadi otot-ototnya memang terjaga, udah pintar, kesehatannya juga sangat terjaga. Kita bahas sedikit Pak ya mengenai program terbarunya di kita ya di BPJS Kesehatan. Jadi kalau kita lihat memang banyak banget ya sekarang peserta itu yang kadang pertama mereka memang sudah mendaftar sebagai peserta mandiri ya. Betul. Peserta mandiri, tapi memang di jalannya waktu mereka istilahnya kemampuannya terbatas bukan kemampuan. Iya. Jadi seiring waktu mereka ability to pay atau kemampuan membayarnya itu rendah dengan kondisi mungkin persoalannya seperti apa. Cuman memang dari kita ada yang namanya rehab Pak. Iya. Betul ya? Betul. Jadi mungkin nanti sedikit Pak kami sebagai pakar yang masternya ya dari penagihan iuran itu mungkin seperti apa tuh rehab di kita di BPJS Kesehatan. Tak panggil bro aja ya. Oh nggak apa-apa. Jadi jangan sis aja. Bro sis. Oke, jadi gini bro, program rehab ini kan program pembayaran bertahap ya. Sebenarnya lahirnya program rehab ini berawal dari pada saat kondisi COVID, pandemi COVID, di mana pada saat itu kondisi COVID banyak kondisi di mana khususnya ya, selain kalau di Bali kan memang pada saat COVID itu semua berdampak ya, badan usaha, terus pekerja informal ya, yang dimana banyak usahanya yang harus tutup, tidak boleh beroperasi, sehingga secara tidak langsung itu berdampak kepada finansial. Jadinya penghasilan yang selama ini diterima karena kondisi normal itu karena COVID tiba-tiba tidak didapatkan secara semestinya seperti itu. Nah, sehingga memang berawal dari kondisi COVID dan trennya juga pada saat itu khususnya di Bali ya, kalau pada saat itu sih saya masih bertugas di Kupang, tidak terlalu berdampak, tapi di Bali pada saat itu sangat keras sekali di 2019, puncaknya 2020,
Selain di Bali sih, secara nasional pun kolektabilitas kita dari segmen mandiri maupun badan usaha itu sangat rendah sekali. Nah, dari situlah manajemen melihat perlu adanya diskresi kebijakan dan lahirlah yang namanya program rehab ya. Mungkin kalau dengan mudahnya kita menyampaikan program rehab ini adalah program cicilan seperti itu. Nah, karena itulah lahir untuk memberikan opsi sebetulnya. Opsi kepada peserta-peserta mandiri ini ya. Ini kita ngomong rehab yang mandiri ya. Sebenarnya kalau dari sisi badan usaha pun ada sebenarnya program rehab. Sehingga memang secara ketentuan program rehab ini dikhususkan untuk peserta-peserta mandiri yang sudah memiliki tunggakan periode 4 sampai dengan maksimal 24 bulan, Bro. Seperti itu. Rehab ya? Yes. Rencana Pembayaran bertahap, Ya. bukan rehabilitasi. Oh, bukan. Kalau rehab itu kan Itu mungkin lain. ya lain lah, Bro. Iya ya. Memang pas COVID mungkin Pak kami belum di sini ya. Tapi mungkin pernah pulang ke Bali. Yes. Itu memang kondisi Bali Pak ketika COVID itu kita ngeliat sedih banget itu. Iya. Yang awalnya memang ramai banget ya itu toko-toko yang jualan UMKM. Tutup ketika semua. COVID itu Iya, tutup. benar. Daerah Legian, Canggu, Wah, Seminyak. itu. Kalau nggak salah pada saat itu harga-harga hotel kan sangat didiskon sekali. Jadi mereka itu bilang yang penting pegawai terbayar aja. Iya, Kita nggak ambil keuntungan. Iya. Kasian banget. Jadi kalau sekarang kita lihat lagi ya Bali mulai bergerilya lagi. Jadi Ya, senang sekarang banget. sudah normal lah ya untuk tahun ini. iya, Harapannya semoga nggak pernah lagi ada pandemi ya. Oke. Terus mungkin gimana Pak caranya kalau misalnya ada peserta yang saya punya tunggakan, tapi saya nggak mampu bayar sekaligus. Saya mau dong ikut rehab. Nah, caranya itu gimana Pak? Caranya itu mudah sekali sebetulnya. Sekarang kan untuk pendaftaran program rehab itu bisa dilakukan secara mandiri ya melalui aplikasi mobile JKN. Di mana di dalam aplikasi mobile JKN itu sudah ada setelah nanti daftar aplikasinya, login. Di dalam aplikasi itu sudah ada fitur rehabnya. Nah, tinggal nanti diikuti saja langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Mau memilih berapa bulan, gitu kan? Berapa bulan pembayaran gitu. Selanjutnya tinggal diikuti proses-prosesnya. Nah, yang kedua, jika peserta tidak mau ribet, ya, bisa datang ke kantor cabang. Oke. Nanti kan akan diarahkan di kantor cabang, akan diproses oleh petugas frontliner kita. Dan ada juga yang ketiga itu melalui call center 165. Call center BPJS Kesehatan, nanti di sana akan dilakukan pengecekan, konfirmasi data pesertanya, apakah secara ketentuan bisa mengikuti program rehab. Dalam hal ini dilihat dulu tunggakannya berapa bulan seperti itu. Selanjutnya nanti akan dikonfirmasi komitmennya berapa kali akan melakukan cicilan sampai dengan lunas. Nah, perlu diketahui di sini selain membayar cicilan juga ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh peserta itu adalah membayar tagihan bulanannya juga seperti itu ya. Sangat mudah sekali sebetulnya dengan pendaftaran program rehab ini ya, ini sekaligus opsi buat peserta agar tidak ada alasan lagi bahwa tidak bisa melakukan pembayaran tunggakan iuran. Kalau sebelum ada program rehab ini kan kita sulit juga untuk mengedukasi peserta seperti itu. Ya, artinya ya kalau peserta tidak mempunyai keinginan-keinginan yang lain, kebutuhan kita lain. Kita tahu ya di tengah perjalanan, benar. Wah, kita mau bangun rumah tiba-tiba ya, atau renovasi karena rumahnya rusak. Atau pingin healing gitu kan bro, tiba-tiba udah nah itu ingin healing, habis itu saldonya sudah terkumpul sebagian, tiba-tiba itu diambil kan. Sebenarnya program rehab ini juga selain buat peserta bagus, dari sisi kita juga kita bisa memonitoring ya pembayaran cicilan setiap bulannya. Kita juga bisa mengingatkan peserta untuk segera ya membayarkan cicilannya, sehingga harapannya tunggakannya itu bisa terselesaikan dan keaktifannya segera bisa didapatkan dan jaminan pelayanan kesehatannya bisa
pasti seperti itu. Daftarnya di Mobile JKN, Pak. Iya, Mobile JKN. Bener-bener ya, Mobile JKN itu semua fitur ada di dalam satu genggaman Iya, kita betul. semua ya. Jadi selain rehab ya, itu ada juga kita sekarang bisa screening riwayat kesehatan kita, Pak. Screening, betul. Kalau misalnya kita mau tahu kita tuh punya penyakit apa, itu bisa lewat situ. Jadi ketika kita isi screening itu, jadi terlihat Pak, apakah kita memiliki risiko hipertensi atau gagal ginjal atau diabetes, di situ kelihatan Pak. Jadi nanti kelihatan Anda beresiko tinggi hipertensi atau rendah. Kalau saya hipertensi rendah Pak, tapi pengen marah-marah terus aja. Nggak boleh itu, bro. Harus pakai kopi ya, biar segar. Jadi Perlu diseimbangkan itu, ada yang perlu diseimbangkan ya. Work life balance. Iya, work life balance, betul. Oke. Jadi itu ya, bisa di Mobile JKN Bisa Mobile JKN. atau bisa ke kantor cabang. Bisa ke kantor cabang terdekat. Terus bisa lewat call center juga. Iya. Jadi daripada ke kantor cabang sebenarnya. Ya, sebenarnya lebih mudah lewat Mobile JKN karena di situ sudah ada tutorial, bukan tutorial ya, tuntunannya ya. Tuntunannya, dan itu sebenarnya peserta bisa langsung melihat sisa tunggakannya berapa. Karena kan di dalam Mobile JKN itu tidak hanya ada informasi terkait dengan pendaftaran programnya, banyak informasi di sana yang bisa dimanfaatkan, termasuk rubah vaskes, Betul. tagihan, terus ketika kita mau daftar ke vaskes pertama atau ke poli bisa melalui iya, betul. Daripada mungkin ya harus jalan kantor cabangan, di situ harus ada ongkosnya. Ada mungkin ongkos, ya. Ada ongkos, macet terus di jalan sekarang, apalagi sekarang Bali macet banget, bro. Iya, Sangat udah macet, panas lagi kan, bikin emosi ya. Iya. Jadi kalau kita lewat Mobile JKN ya udah gitu kan, nggak perlu Dalam satu genggaman lewat satu semuanya. genggaman aja. Iya. Jadi memang BPJS Kesehatan itu istilahnya bertransformasi digital ya. Bagaimana caranya semua layanan itu bisa dilakukan secara digital, termasuk di Vaskes juga Pak. Iya. Sekarang kan udah nggak repot lah, nggak harus bawa kartu lagi. Kita bisa berobat pakai NIK, Betul. pakai KTP, atau kita bisa juga pakai Mobile JKN, Iya. ada EID, ya serba mudah lah kalau sekarang. Betul. Jadi pelayanannya mudah, kesehatan juga bisa terjaga. Gitu. Kalau misalnya menurut Pak Fahmi mengenai program JKN itu, menurut Pak Fahmi itu kayak gimana sih, atau seperti apa? Wah, kalau saya dulu ya, ketika masih askes ya, bro. Artinya dulu waktu pada saat masih askes kan pengelolaan kesehatan itu kan hanya untuk PNS ya, PNS dan pensiunannya TNI dan Polri. Dimana pada saat itu belum untuk pekerja-pekerja atau peserta informal. Kalau pada saat itu untuk yang segmen badan usaha kan dikelola oleh Jam Sostek ya. Nah, untuk yang dan pada saat itu juga saya ingat pada saat masa askes saya sempat bertugas di Rumah Sakit Sangla. Luar biasa sekali, bro. Artinya peserta-peserta yang tidak punya jaminan kesehatan, khususnya yang mandiri-mandiri itu sangat dari sisi finansial itu banyak yang harus dikeluarkan, apalagi kalau sudah berdampak penyakit kronis ya. Nah, dengan adanya program JKN ini sebetulnya dari aspek finansial itu sangat membantu sekali ya, karena dengan ya anggap aja nih peserta mandiri dengan hanya membayar iuran gitu ya. Iuran mungkin satu orang 150.000, ataukah kalau untuk yang pekerja itu 5% dari take home pay-nya. Itu tidak kalau dibandingkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang cukup tinggi, sebenarnya sangat membantu sekali bagaimana kita itu mendapatkan kepastian jaminan kesehatan dari program JKN ini. Itu satu. Nah, yang kedua dari sisi aksesibilitas pelayanan yang bisa kita terima di mana saja pada saat kita sakit ya. Sudah sangat terintegrasi program JKN ini. Jadi saya kira melalui program JKN ini adalah bentuk nyata ya kehadiran negara di dalam memastikan ya perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya.
yang dimana tentunya sudah ada segmennya masing-masing. Kalau kita bekerja sudah dijamin oleh pemberi kerja seperti kita nih bro, dijamin di BPJS Kesehatan. Teman-teman yang PNS, yang badan usaha sudah dijamin oleh pemberi kerja masing-masing. Kalau untuk peserta mandiri bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri seperti itu. Kalau untuk yang tidak mampu pun sudah bisa di cover. Ya ada tanggungan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan yang dimana bro mungkin perlu diketahui kurang lebih ya sampai dengan kondisi bulan Oktober kemarin ya kurang lebih peserta terdaftar kita ya sudah di angka 98% ya, 98% ya dari jumlah penduduk. Bayangkan bro, nggak ada perusahaan asuransi yang sebesar ini selain program JKN yang kita kelola. Jadi secara pribadi saya sangat bangga sih ya, artinya bisa sebagai orang yang terjun langsung ya sebagai duta BPJS Kesehatan ikut menjaga, mengawal dan mengelola program ini yang langsung kita berikan kepada negara dan masyarakat. Saya kira itu sih. Jadi ya Pak betul, kita itu sudah 98% ya. Iya, 98%. Kita sudah bisa disebut UHC, Universal Health Coverage. Kalau kita lihat atau membandingkan dengan negara lain ya Pak ya. Ya, memerlukan waktu cukup lama itu ya. Dalam 10 tahun Indonesia sudah bisa mencapai UHC ini ya. Jadi sudah 98% menjamin masyarakatnya bisa mengakses layanan kesehatan. Ya. Kalau di negara lain itu sampai puluhan ratusan ya. Betul. Mungkin yang kita anggap negara maju sekalipun itu butuh 100%, 100%. Butuh 100 tahun untuk bisa mengcover ya mungkin belum 100% juga. Masih di bawah 100%. Jadi bangga sama Indonesia. Jadi kalau itu tadi untuk Pak Kami ya. Jadi kalau buat saya itu JKN, jadi saya ada pengalaman juga Pak. Dulu waktu kecil belum ada nih BPJS Kesehatan ya. Bukan kecil ya, masih sekolah gitu. Saya kena demam berdarah Pak. Bayangkan demam berdarah. Dan itu saya dirawat di rumah loh. Karena kita itu takut gitu loh. Mau masuk ke rumah sakit atau periksa di rumah sakit itu takut banget. Takutnya ya itu satunya duitnya ya. Karena di pikiran kita masuk rumah sakit ketika sakit pasti yang gitu kita pikirin kan. yang pertama Biaya, kan biayanya. Betul, biasanya gitu ya bro. Bayangin saya demam berdarah itu dirawatnya di rumah. Obatnya apa Pak? Air putih, terus jus jambu. Iya. Sama jus cacing Mbak, bayangin saya minum jus cacing. Ya gimana? Tapi saya masih hidup Pak, sehat walafiat. Masih sehat walafiat gitu. Itu saking takutnya ya kita untuk masuk rumah sakit. Terus sekarang pun ada program BPJS Kesehatan, ada program JKN. Buat pribadi saya sangat terbantu Pak. Kemarin saya sempat kecelakaan. Mungkin ya, Pak Kami ini sebagai supporting saya yang paling besar ya pada saat kena musibah dan harus membayar sekian puluh juta itu dari mana uangnya? Kalau nggak ada program JKN ya bro ya mungkin tambah membebankan kita ya. Udah di hari kita itu dapat uang segitu dari mana? Nah itu. Jadi sangat bermanfaat ya bro buat kita. Gitulah. Jadi ya mudah-mudahan program JKN ini bermanfaat terus ya Pak ya untuk masyarakat dan untuk kita semua lah, ya. Gitu. Mungkin terakhir Pak ya pesan nih buat peserta ya, buat Bapak Ibu di sana pesan untuk mengenai program JKN nih buat peserta. Pesan saya buat Bapak Ibu peserta JKN ya, terima kasih telah menjadi peserta program JKN ya. Tetaplah berkontribusi aktif gitu ya agar kesinambungan dari program JKN ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita sebagai duta BPJS Kesehatan juga tetap semangat untuk mengawal program ini menjadi lebih baik lagi. Untuk peserta-peserta mandiri ada 3 kata pesan saya: bayar, aktif, selamat. Sehingga dengan membayar iuran rutin setiap bulannya, keaktifan bisa kita pastikan dan ketenangan keselamatan kita dalam bekerja senantiasa selalu dicapai oleh
Bapak Ibu peserta JKN. Demikian dari saya, terima kasih. Memang pada dasarnya program JKN itu gotong royong Pak ya. Iya benar. Ketika kita sehat, kita membayar iuran ya untuk peserta yang lagi sakit. Begitupun nanti kita gitu. Ketika kita sakit, ya orang lain yang akan menolong kita. Karena suatu saat kita pasti sakit. Seperti itu. Kalau bisa jangan sakit-sakit. Kalau bisa jangan sakit. Karena Harus itu perlu. Seperti beliau ini. Oh jangan, saya pernah sakit. Gym, sepak bola, badminton, dan olahraga lain. Iya. Satu lagi ada olahraga healing ya. Olahraga healing udah banget itu. Itu untuk menjaga stabilitas pikiran dan mental. Oh iya benar.